Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifina Anggreni dengan NIM 0902062303. Di sini saya akan presentasikan analisis resiko pada matkul manajemen resiko kelas A. Baik, jadi untuk analisis manajemen risiko pada kali ini saya memilih studi kasus sistem ujian online dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, keamanan, dan kualitas evaluasi akademik. Intinya tujuannya itu supaya ujian online-nya tuh lancar dan sesuai dengan standar dari kampus tersebut. Lalu langkah-langkah untuk analisis manajemen resiko. Yang pertama, kita identifikasi resiko terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu bisa jadi ada gangguan server saat ujian berlangsung, kemudian ada kecurangan mahasiswa, kemudian ada kebocoran soal ujian. Dan yang keempat, ada kendala teknis, bisa jadi dari internet ataupun listrik yang mati. Kemudian yang terakhir ada serangan cyber, kayak misal hacking ataupun di ujiannya tersebut itu nanti bakal terkendala seperti itu. Kemudian setelah kita identifikasi resikonya, kita analisis resiko dari tingkat kemungkinan resikonya itu apakah sedang, apakah tinggi, apakah rendah, dan dampak dari resiko tersebut itu apakah dia berdampak tinggi, sedang, ataupun rendah. Jadi dari resiko tadi ada gangguan server, itu dia probabilitas atau kemungkinannya itu sedang, kemudian dampaknya itu tinggi. Kemudian kecurangan mahasiswa itu probabilitasnya tuh tinggi, tapi dampaknya tuh sedang. Lalu kebocoran soal ujian itu kemungkinannya itu rendah, namun dampaknya tinggi. Lalu kendala teknis maupun jaringan itu kemungkinannya tinggi dan dampaknya juga tinggi. Lalu yang terakhir ada serangan cyber, itu probabilitasnya itu sedang dan dampaknya tuh tinggi. Setelah kita menganalisis resiko-resiko tadi, kita evaluasi sih resiko tadi, kita urutkan dengan skala prioritas. Mana sih dari probabilitas dan dampaknya tadi itu yang perlu kita tangani terlebih dahulu nih. Jadi setelah saya urutkan, itu yang pertama itu kendala teknis, kemudian gangguan server, kemudian serangan cyber. Dan setelah itu bisa jadi kebocoran soal ujian dan kecurangan mahasiswa. Namun saya memberikan peringkatnya itu 3 yang perlu kita tangani terlebih dahulu. Setelah kita analisis, kemudian kita mitigasi resiko tadi. Apa sih strategi yang harus kita tangani dari resiko tersebut dan penanganannya tuh kayak gimana. Jadi karena tadi kendala teknis dan jaringan, strateginya itu kita terima dulu, lalu kita coba kurangi strateginya dengan cara kita menanganinya itu menyediakan opsi ujian ulangan. Jadi kita make app test. Kemudian rekomendasi mahasiswa pakai jaringan yang stabil. Jadi kayak direkomendasikan mahasiswa itu pakai jaringan yang stabil. Kemudian gangguan server, itu strateginya kita kurangi dengan cara kita gunain server backup, load balancing, dan monitoring real time. Kemudian yang ketiga ada serangan cyber, strateginya tuh kita kurangi dan kita transfer. Jadi kita transfer ke yang lain. Contohnya kayak kita pasang firewall, kita gunakan layanan keamanan cloud atau asuransi cyber gitu. Kemudian kebocoran soal ujian itu kita harus hindari hal itu dengan cara kita enkripsi soal, batasi akses itu kita batasi dan distribusi soal itu menjelang ujian, hanya menjelang ujian aja. Lalu kecurangan mahasiswa itu strateginya kita kurangi, kita bisa terapin randomisasi soal, jadi kita randomkan soal, nggak urut seperti satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, itu akan berbeda. Kemudian waktunya terbatas dan kita bisa pakai AI based proctoring gitu.
Nah, setelah kita mitigasi resiko-resiko tadi, kita monitoring dan review. Kalau kita monitoring itu kita bisa melakukan pemantauan performa server secara real time, logging aktivitas, kemudian kita audit tuh keamanannya secara rutin. Kemudian setelah kita monitoring, kita juga harus review, evaluasi setelah setiap selesai ujian, apakah insiden-insiden resiko itu apakah masih terjadi dan kita identifikasi pola masalahnya. Bisa juga kita perbaiki SOP-nya seperti itu. Setelah itu kita komunikasi dan dokumentasi. Jadi kita komunikasikan ke pihak-pihak yang terlibatkan, contohnya kayak tim IT yang mengelola sistem ujian, dosen ataupun pengawas ujian, mahasiswa juga, dan manajemen kampus. Kemudian kita dokumentasi dengan cara apa? Kita bikin laporan insiden terkait risiko-risiko tadi. Kita SOP penanganan risiko juga. Kemudian kita review hasil monitoring dan rekomendasi perbaikannya. Setelah itu kita notulen, kita tulis tuh rapat evaluasi pasca ujian itu seperti apa, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari manajemen risiko sistem ujian online itu kita lihat itu kita fokus ke risiko yang dampaknya dan probabilitasnya tuh tinggi, yaitu gangguan teknis seperti server. Tadi kemudian kita juga fokus pada antisipasi risiko keamanan seperti itu, dan risiko prioritas tinggi ditangani oleh backup server, monitoring, proctoring, enkripsi soal, maupun kita bisa pakai opsi ujian ulang. Nah, setelah monitoring, review, komunikasi, dan dokumentasi melibatkan semua pihak yang memastikan sistem tetap terkendali dan perbaikan berkelanjutan, maka resiko itu bisa kita kurangi maupun kita bisa tangani seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya terkait analisis manajemen resiko di sistem ujian online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.